Welcome to the AVL Podcast sama gua Tim. Hari ini ada tamu yang very special. Dia udah pengalamannya sangat very deep in the production world. Kita ngobrol-ngobrol hari ini soal production di Indo, di around the world. Gue mau introduce sekarang namanya Ezar Darnadi, a.k.a. Echang. Halo Echang. Halo, kabar? Ini gue udah kenal Echang nih udah lumayan lama kali ya. 2012 ini. 2012. Itu zaman-zaman masih jadi EO dan gue masih jadi apa tuh ya, kayak account executive kali ya, ngurusin event-event rokok. Terus kayak gue bahkan nggak lihat lo kayak event-event per-DJ-an. Intinya Echang tuh sekarang very well known in the production world, tapi share a bit background lu sebagai technical director. Sebenarnya sih bukan itu, kalau mau dibilang lebih ke title lu paling bisa disebut general ya, tapi kan sebenarnya lu man of many trades. Lu bisa di dalam dunia lighting, di dunia staging, even di dunia musik pun basis, tahu gue. Share dikit deh, what's your background and stuff. Well, jadi gue itu mulai berkecimpung di dunia pertunjukan atau industri inilah ya dari tahun 2001. Dulu masih lebih gue jadi stage manager dulu untuk 2001. Tahun 2001 Okay. tuh pertama kali gue mulai masuk ke dunia art entertainment. Jadi pintu masuk lu tuh sebenarnya dari teater. Iya, Okay. art festival waktu itu. Art festival. Jadi Okay, art festival, terus dari stage manager gue dipercaya buat jadi art performance, teater, dance performance, orkestra, terus menangani orkestra di Indonesia, terus touring ke Jepang, abis itu mulai masuk ke lebih ke industri, nanganin band-band Indonesia juga. Oh ya, kalau boleh tahu berapa itu dari 2001 itu, how fast itu lu bergerak dari yang pertunjukan art sampai yang masuk ke dunia kayak musik gitu? 2001, 2004 gue pegang orkestra, jadi stage manager orkestra. Abis itu 2005 gue touring Jepang. Abis itu 2006 mulai handle pegang band The Adams, White Shoes and Couples Company sore, touring ke Eropa, US. Terus di 2008 tuh gue mulai ngerjain music festival lebih ke di Jakarta. Oke. International Music Festival. Oke, jadi intinya kalau teman-teman boleh mau tahu ya, Echang itu sebenarnya udah yang kerjain salah satu event yang tersukses dan besar menurut gue. You were the technical director untuk event Raisa di GBK, ya kan? Ya, Raisa GBK 2023. Nah, itu recently ya. Nah, kita mau dengar ceritanya Echang nih dari perawalannya, mulai dari stage manager. Ini stage manager. Benar-benar stage manager untuk acara art festival ke orkestra, bisa sampai ngurusin event event lokal yang bisa di stadium lagi nih. Stadium loh. Stadium gig, stadium show, bukan cuman di Tendor atau di JCC, ini di GBK nih. So ini buat konteks aja sih, kayak permulaan dari permulaannya Echang ini sampai ke situ, mulai dari yang band-band itu kan. Terus gimana? Terus cerita lagi. Nah, band-band itu gue jadi sound engineer. Sound engineer, oke. Jadi gue dari stage manager, gue jadi sound engineer, gue ke FOH sama monitor juga. Habis itu kalau touring gue juga mengambil alih peran sebagai tour manager dan production manager, lebih karena ngirit sih, ya, dibanding nggak mampu untuk daripada beli tiket kan? Buat engineer, buat manager, lu all in one sampai. Yes. Oke. Itu dari zaman White Shoes tuh. Iya, itu zaman White Shoes sih. Gue megang FOH, megang monitor juga, terus ini juga yang ngurusin perjalanan juga lah ya kan. Habis itu terus mulai diajak waktu itu mulai megang festival di bengkel. Gue lupa pertama kali siapa ya. Pokoknya Phoenix, Kings of Convenience, Whitest Boy Live tuh. Bengkel CBD. Iya tuh early festival gue tuh. Gue pegang itu tuh. Itu jadi, di tempat gue pertama kali ketemu lo tuh sebenarnya. Iya tuh 2012 ketemu. Tapi 2009 tuh Phoenix. Itu salah satu yang paling
keren gitu kan. Phoenix-nya masih Phoenix kecil Phoenix masih ya, awal ya, masih baby ya. Iya masih baby banget, tapi udah full energy banget. Tapi abis itu, nah itu mulai terus tuh gue mulai 2010 2012 makin dalam ke production. Oke. Nah kalau udah mulai nama-nama kayak Phoenix, Kings of Convenience itu kan international acts ya. Itu lu masuk sebagai production yang udah mulai komunikasi sama production manager band itu? Iya, langsung sama mereka. Oke. Terus ini jadi udah lihat dari permulaan lu sebagai stage manager, terus jadi sound engineer plus touring manager, sekarang jadi PM buat acara-acara ya kalau kita ngomong yang Kings of Convenience atau Phoenix zaman itu masih quite underground gig ya. Terus gimana tuh kita pelan-pelan masuk ke mungkin zaman itu belum ada festival, belum terlalu banyak. Ya kan? Skalanya yang internasional, yang internasional artis ya. Belum terlalu banyak. Yang cukup rutin yang di bengkel itu yang dulu Soundshine, Aksara bikin juga ya kan, bikin di situ sampai 2012 itu terakhir. Tapi habis itu gue pegang Playground 2 tahun. Gue pegang Playground Jakarta Bali. Wow. Tuh udah lama gak dengar. Ada Gorillaz, ada ya itu mulai makin kesana lah pokoknya arahnya. Itu kan. menurut gue udah mulai the rise of festivals. Iya, di situ udah mulai. Situ udah mulai. Abis itu ya lanjut gue mulai lebih tertarik ke production. Jadi instead of stage manager di stage management, gue sekarang lebih ke production. Jadi dan technical lebih ke semuanya lagi untuk urusan teknisnya. Buat mengedukasi teman-teman di luar sih. Mungkin orang nggak tahu perbedaannya antara stage management, production manager, itu hal two different worlds atau kayak satu kayak ekosistem yang sama tapi cuman mungkin berbeda dikit? Ya ekosistemnya sama gitu kan. Dalam satu pertunjukan ada stage manager, dia yang run the show gitu kan, dia yang calling the show, dia yang saat pertunjukan itu berjalan, dia yang menjadikan itu terjadi, yang berjalan gitu kan. Dia technical director itu seorang yang bertanggung jawab untuk segala aspek teknis dalam satu pertunjukan gitu. Jadi pengarah teknis dalam bahasa Indonesianya. Jadi hal-hal teknis apapun yang di pertunjukan, yang di panggung itu si technical director yang. Dan itu lumayan luas dong ya. Harus tahu, maksudnya kayak ada pengertian untuk panggung, audio, lighting, dekorasi mungkin. Tentunya ya karena teknis dari structure, construction, lebih ke staging, habis ada lighting yang pasti, audio, visual, special effects, decoration juga kan segala macam itu. Pokoknya apa yang lu lihat di panggung ya itu ya si technical director yang. Jadi kalau mau dibilang dari weight atau scope-nya emang production manager atau technical director emang lebih luas, lebih besar lah ya pertanggungjawaban daripada kalau stage manager dia menguasai cuman di daerah stage itu. Maksudnya untuk mereka connected ya, karena kalau di stage manager itu sebenarnya dia kalau di teater tentunya gue juga dulu di teater juga, stage manager dia yang sebagai apa ya, center of communication dalam satu pertunjukan. Dia yang ngejalanin rehearsal, dia yang ngejalanin ini, dia yang berhubungan dengan director, maunya director, dia yang mencatat nih. Berarti dia seharusnya gitu. Lebih hand in hand sama TD dong sebenarnya. Iya, semuanya berkomunikasi langsung. Oke. So I think it's sesuatu yang organik lah ya. Iya. Sebenarnya kalau lihat dari dengan terminologi kayak komunikasi baik, berarti harus kalau timnya nggak solid atau kayak nggak satu arah, can be difficult mungkin untuk. Tentunya. Karena ya pertunjukan, konser, festival ya kan, ya kita harus komunikasi mesti jalan banget, mesti nyambung banget. Jadi kan tadi lu udah jelasin you are now more leaning towards production managing. Share a bit, mungkin share dikit your journey untuk menjadi production manager, technical director sampai sekarang tuh gimana ceritanya tuh? Nah, semua yang gue alami dulu dari stage manager, jadi FOH engineer, jadi monitor, jadi production manager, jadi tour manager itu kan, itu jadi bekal gue sampai ke titik ini gitu kan. Jadi kayak sekolah sebenarnya.
menyekolahkan diri untuk menyekolahkan diri selama 20 sekian tahun ini gitu kan. Karena ilmu-ilmu itu yang gue dapat baik di lapangan atau misalnya gue mengikuti workshop di luar gitu kan, itu jadi bekal gue sekarang. Karena ya itu lagi-lagi gue mesti ngerti semua urusan teknis gitu kan. Mungkin bukan ada hal yang mungkin gue cuma tahu, tapi ada hal yang gue mesti tahu banget gitu kan. Dan gue inget sempet lu cerita lu ada waktunya diminta menjadi, gue lupa deh, production manager atau stage manager di luar negeri, which is like Denmark or something. Iya, itu sekitar 15, 16, 17 ya gue jadi stage manager di Copenhagen. Nah itu intinya nggak kalah kita Indonesian production managers bisa diminta untuk jadi bukan kru lagi nih, lu this is the stage that you manage, right? Ya. Jadi ini bukan ngirim kru ke Copenhagen nih. Stage manager. Itu ceritain dong, bisa sampai kayak kok bisa, apakah journey lo itu membuka pathway untuk kayak bisa nyampe situ? Itu berawal waktu White Shoes ke Copenhagen 2013 kalau nggak salah gue 2013, terus ada teman gue yang orang Denmark juga gitu sana kan. Terus kita main di kayak salah satu fringe eventnya si Distortion Festival ini gitu kan. Terus gue liat wah seru banget nih ini festival kayak 3 hari the whole city gitu kan ditutup buat bikin banyak mobile stage kayak gitu. block party gitu ya? Iya kayak block party, jadi satu berapa area gitu kan ditutup. Nah terus tahun depannya gue ngobrol lucu juga kali ini. Kenapa ya lu kan ngobrol-ngobrol ya udah sini aja lo kalau bulan Juni gitu kan. Oh ya udah jadi apa? Ini lu langsung ngomong sama orang Distortion Festival. Iya dan ternyata temen gue itu salah satu founder si festival itu. Jadi tuh gue langsung dia langsung konekin ke PM-nya gitu kan. Oh yaudah kirimin CV lo gitu kan. Udah gue kirim. Oh, wow ya udah lah. Akhirnya gue sekitar 3 tahun tuh gue tiap 3 tahun. Juni gue di sana. Wow. Ya sebenarnya jadi nggak mungkin ya kita menginfluence production world di luar Indonesia. Mungkin orang kayak aduh Indonesia lagi cuman third world country, nggak ngerti. Ternyata kita very deep in that. Terus tell us more about yang more recent events that yang lo kerjain. Well, mungkin bisa dibilang yang Raisa atau festival gede yang. Jadi gue sama lo kita udah kerjain. We saw the rise of EDM festival di Indonesia. Itu peak-peaknya di berapa tuh? 2014 mungkin? To 14, 15. Itu udah kayak the peak of like EDM festival. Bukan di Indo sih. I think the whole world sih. The whole world. And itu kita lumayan bikin panggung lumayan besar sekali ya. Tell us a bit about your experience with that. Ya, dengan Jakarta Warehouse Project itu kan dari tahun 2015 ya. Gue 14 atau 15 pertama kali. Itu memang dari stage yang segitu terus lama-lama berkembang tiap tahun nambah 4 meter gitu kan sampai akhirnya 70 meter. Caranya gimana makin besar tapi makin murah. Yang penting itu tiap tahun harus bigger ya kan. Tapi ya itu buat tantangan banget sih. Maksudnya di situ kan promotor juga mereka hire desainer dari luar dan secara lokal gue sebagai technical director dengan company gue juga gitu kan untuk kita lebih ngurus teknisnya gitu dan di awal memang nggak mudah nggak gampang. Menurut lu gimana kayak production luar perceive kita sebagai Indonesian festival workers tuh menurut lu gimana? Apa mereka sekarang udah makin lama makin kayak ini mereka mereka nggak, they're not stupid, mereka ngerti gitu. Iya, itu banget. Has it gotten better atau kayak menurut lu sama-sama aja kayak nggak? Way better sih, karena kan di awal pertama kali mulai ngobrol sama mereka, ya keterbatasan alat kita juga dulu masih kurang banget gitu kan. Iya, terus masih iya kan, terus kita coba ngobrol situ tuh. Ada di mana kita banyak banget emosi kita counter gitu kan. Tapi lama-lama ya gitu. Belum lagi standarnya kita. Itu baru ngomongin alat ya kan. Lama-lama udah semakin baik. Kita semakin gue makin kenal dengan mereka juga karena biasa mereka kalau pertama kali ngobrol pasti mereka
ya lu siapa gitu kan, emang ya third world country, lu ya terima aja gitu kan. Cuma gimana caranya kita convince mereka kalau kita bisa provide service yang benar gitu buat mereka gitu kan, dengan komunikasi yang baik. Kadang-kadang kuncinya di komunikasi, lu nggak punya tapi lu bisa komunikasi dengan baik dengan mereka akan mengerti gitu kan. Apalagi bule terutama. Bule mereka lebih biasa touring gitu kan. Agak beda dengan K-pop gitu kan. Mereka terpaku dengan satu barang yang misalnya harus ini gitu kan. Kalau bule mereka lebih fleksibel. Sepanjang kita bisa ngobrol. Kecuali emang gua harus ini, ya udah. Terpaksa mungkin pernah beberapa kali kita ke Singapura gitu kan. Kayak lu juga kan pernah kan lu ngambil barang gitu kan. Dan dari itu mau nggak mau jadi kurir ya, kita kurir ambil barang terus balikin barang lagi. Iya. Itu baru barang, belum ngomongin standar safety gitu kan. Ya kita jelek banget. Mungkin baru sekitar 5 tahun 10 tahun belakangan ini yang jauh lebih baik gitu kan, getting better itu juga karena kita nge-push, personally gue yang nge-push sendiri juga untuk ke gue dan tim gue untuk kita harus naikin standar safety, gak bisa asal-asalan. Buat gue sih lebih kayak gue juga kayak untung ada Echang dan timnya untuk bisa selalu kayak this is the standarnya gini gitu loh. Kalau if we intinya kalau kita kayak apa ya, nggak stay sama hal-hal itu jadi bahaya buat kita juga, buat event kita sih. Iya karena ya kita mesti lihat itu kan, nggak terjadi apa-apa kan bukan banyak, dan sayangnya banyak story juga kejadian kayak gitu. So I think it's a good standard that you and your team always has. Kalau gue mau nanya kayak selama ini we've seen your journey dari kayak stage manager all the way to like big full on technical director. Selama tahun-tahun itu lu belajar jadi ini itu, any mentors, any influences tentang lu? Ya banyak. Gue belajar dan melihat. Lalu gue ambil apa yang gue penting buat. Sebenarnya kalau lihat ada juga bagian humility lah ya. Lu emang ya kadang kalau sekarang anak produksi yang kira tahu udah bisa AutoCAD udah bisa SketchUp segala, and masuk ke tim yang kayak gue tahu ini, tapi emang key-nya itu untuk lebih kayak listen and learn. Is that something you experience? Ya kan? banget karena ya gue nggak menempuh pendidikan secara formal yang berkaitan dengan apa yang gue geluti sekarang gitu kan, by workshop, by reading books, by by the way ini ya, lu nggak pernah sekolah pendidikan ini ya? Nggak ada, gue nggak pendidikan ini nggak. Di sini juga nggak ada sih di Indonesia ya. Di sini nggak ada. Ya semua kan? Benar-benar kayak kalau ya gue sih selama kerja in event, I think you're someone I listen to, learn to, and kayak jadi gue jadi pelan-pelan kayak belajar juga sih, kayak gini gitu, panggung kayak gini, ukuran rigging kayak gini. So something you also learned. Ya sama well, kan? Persis ya. Saat ada paling gampang begitu ada misalnya ada artis internasional datang gitu kan, gue pun belajar dari mereka gitu kan. Gue lihat caranya mereka begini gitu kan. Rider yang mereka bikin tuh ada ini terus kesini gitu kan. Bahkan ada pernah satu kali artis yang datang dia lihat kok ini nggak safe nih gitu kan, nggak benar gitu. Kita emang sangat kurang soal itu di saat itu kan. Gue pernah ngambil workshop rigging training segala macam, tapi saat itu belum, jadi belum tahu ini mesti diginiin. Gue ngerti ini tapi mesti diapain ya kan. Dia ngasih tahu lo mesti kasih gini, kalau lo nggak gini. Gitu. Nah dari situ berikutnya gue terapin gitu kan. Karena setelah gue baca literasi juga baca buku, emang mesti ini caranya. Itu gue terapin sedikit-sedikit, jadi ya gitu, belajar dari orang, belajar lihat, belajar dari lapangan itu kan. Mereka naruh konsol enaknya gini gitu. Ternyata iya bener. Kayak simple aja kayak gitu sih. True. So sekarang gue pengen nanyain lu soal gear. Nah kan pasti production tuh banyak macam-macam nih gearnya. Dan menurut gue gear tuh kan sesuatu yang kayak growing terus lah ya. So ceritain dikit kayak what's your go-to gear zaman-zaman lu baru mulai sampai sekarang tuh, kayak ada what's go-to-nya apa tuh untuk kebutuhan technical director?
laptop sih pasti itu lu nggak, you can live it out gitu kan. Dan lu udah ganti laptop berapa kali dari lu mulai kerjaan ini? Gue biasa 2 tahun sekali, 2-3 tahun sekali maksimal gue ganti laptop ya kan. Karena speknya masih makin tinggi ya kan. Dulu tuh gue punya satu gear MBox apa ya? MBox tuh MBox 1, MBox 2 warna biru. Yang warna biru ya. Ya warna biru ya kan, tuh gue pakai buat saat gue masih jadi sound engineer ya, buat jadi buat sound card gue atau buat gue record juga, gue suka sambil nge-record waktu itu. Jadi gue banyak bootleg anak-anak juga tuh yang masih gue pegang sampai sekarang. Terus sekarang gue yang pasti gear lu berubah ya dari yang zaman lu jadi sound engineer kan, tadi lu pakai sound card, sekarang lu beralih jadi something lebih ke technical director atau lighting. Nah itu apa gearnya sama atau? Nah sekarang tuh kalau software gue sekarang pakai untuk lighting, stage design gue pakai Capture. Abis itu simulation software. Ya kan, simulation software. Untuk modelingnya tetap dengan SketchUp. Untuk draftingnya lebih ke ukuran dan technical drawing gue pindah ke AutoCAD. Itu kalau untuk software gitu kan. Excel selalu gue pakai untuk bikin sheet segala macam tuh harus itu tetap ya kan. Dari zaman mau lo jadi stage manager, mau jadi tech director, mau jadi apa, Excel ya, itu mesti harus ya kan. Kemudian kalau untuk gearnya gue tuh sekarang selalu pakai bawa hotshot gitu kan. Hotshot? Hotshot, radial hotshot. Oh, radial hotshot. Jadi kalau gue masih suka kadang calling show gitu kan, gue kayak kemarin konser Niji atau Malik atau Shilon Seven atau itu Raisa. Alat untuk pindahin komunikasi lu ke ya kan, jadi kayak mic lu bisa pindah ke MD atau ke artis ke bandnya, ke backstage gitu. Jadi gue gampang, gue nggak usah ke switch mic gitu, gue tinggal injak aja kan. Gue bisa ngomong ke MD atau ke artis dengan gampang. Terus kemudian meteran selalu ada di tas gue ya kan. Sama itu dong, kalau alat tulis. Gimana lu nggak, orang Portugal nggak punya lakban warna-warni? Lakban warna-warni gue itu, lakban Amerika warna-warni itu selalu ada ya kan. Gue inget zaman dulu tuh waktu, sekarang sih udah agak banyak ya di sini ya. Di Indo. Udah banyak kan? udah. Zaman dulu like 10 years ago tuh lu beneran harus ke Amerika lu beli bawa pulang. 2007 itu gue udah pakai lakban itu ya. Dan gue harus beli dari Rose Brand dari Amerika. Namanya gaffer tape. Gaffer tape ya kan. Gue beli pasti gue pesen dari Rose Brand Pro Gaff, kirim ke sini. Pajak masih lumayan, masih belum mahal, aja masih oke, tapi tetap aja mahal sih. Tapi sekarang udah mulai ada, sekarang gue udah ada di sini. Gak ribet, gak perlu. Sekarang sih masih beli dari Amerika ya, sekalian banyak soalnya. Iya, it's cool. So don't forget untuk belanja lakban warna-warni untuk kelihatan seperti orang produksi. Biar kelihatan keren. Ya. Nice. Sama Pelikan jangan lupa tuh. Ya, Pelikan Air lu mesti punya sekarang. Oh, ya, Pelican Air. Itu high base-nya anak produksi sekarang. Di dalam itu yang lu bawa selalu dalam itu apa? Ya, barang-barang tadi tuh. Barang-barang itu pasti di dalam. Kadang-kadang kalau ya si hotshot 2 atau 3 kadang gue bawa, mungkin kadang si MD kadang perlu juga ya, udah ada kan selalu gitu kan. Sama yang meteran segala macam tuh udah pasti. Nice. Kebayang gak sih, ruang meeting, aula, atau event space kamu bisa jadi pusat perhatian. Bukan cuma tampil keren, tapi juga fungsional dan canggih. Kalau iya, kenalan dulu sama kami, CSA. Kami sistem integrator, sistem audiovisual, dan lighting yang bisa bantu bikin berbagai jenis ruang jadi lebih hidup. Mulai dari ruang ibadah, kantor, aula, sampai panggung event. Semua bisa kita handle dari awal sampai beres. Instalasi, sistem nyala dengan mulus. Semua kami kerjain bareng tim profesional yang udah terbiasa sama berbagai tantangan. Teknologi terbaru, tentu. Proyek yang kompleks, justru itu yang bikin kami semangat. Intinya, kami bantu bikin ruang atau acara yang bukan cuma jalan, tapi juga ninggalin kesan. Yuk, ngobrol dulu aja, siapa tahu ide kamu bisa jadi proyek keren berikutnya. CSA, solusi FVL satu pintu. Biar ruangmu nggak cuma nyala, tapi juga berasa. Oke, sekarang gue pengen tanyain lo soal event, one of the, if not the best event of 2023? Or ever. The stadium show. Oh my gosh, stadium show Raisa. Tell us more. How did it come about? As the man behind the technical genius of it, kayak ceritain dikit kayak how what's the inspiration, what's the build up to it? Well, jadi
Raisa itu kan mestinya tahun 2020 ya konsernya seharusnya. COVID. Iya, karena COVID mestinya Juni 2020. Udah The GBK Show. Ya, jadi kita udah prepare sebenarnya dari 2019. Awalnya bukan GBK. Awalnya malah plenary. Tapi at some point Boim, Cang kalau kita GBK aja gimana? Ya, why not? Ya, cuman gue sebenarnya permulaannya cuman kayak gimana kalau gitu. Kayak dia bilang ya kenapa nggak GBK ya kan? Karena kayaknya akan lebih ada historinya gitu, akan lebih sesuatu gitu dibanding cuma di plenary ya kan. Why not itu kan? Ya udah kita karanya ke situ, kita bikin segala macam tapi akhirnya COVID datang, kita berusaha postpone November nggak jadi, akhirnya udah kita cancel aja kan. Ya udah nanti deh. Jadi sebelum COVID tuh udah GBK udah venue. Udah. Udah jadi setelah selesai COVID masih belum ada berita. Mereka mau kita bikin showcase dulu deh ya kan, ada album baru ya udah. Abis itu baru mulai 2021. Ya, abis itu baru mulai udah post Covid kan? Itu udah post Covid ya. Abis itu baru mulai yaudah kita cobain lagi, bawain lagi kira-kira ide yang udah sambil lemari 2 tahun. Ngumpulin niat tuh ya, kayak masih susah bergerak terus masih nggak pede gitu. Akhirnya lama-lama gas ya kan, di Raisa itu gue bukan cuma sekedar TD, gue juga stage lighting designer juga gitu kan. Jadi gue yang mendesain panggung. Jadi, dan intinya Echang tuh udah menguasai dari panggung, audio, rig, dan sekarang lighting. Ya gitu deh. Jadi karena gue suka gitu, gue suka desain juga dan kenapa dan ternyata bisa dipakai dan teman-teman suka gitu kan apa yang gue bikin ya. Akhirnya gue bekerjasama dengan Isya juga sama Kemot yang kita tunjuk. Jadi yang kalau ya kan? Yang di Raisa itu full lighting design itu lo? Ya stage lighting design gue selalu jadi satu ya kan. Programmernya Erwan waktu itu gitu ajak ya kan. Tapi kita mau bikin apa nih? Itu konser itu jadi obsesi buat gue lama-lama. Itu kayak obsesi gue mesti jadiin ini ya kan. Gue mesti bikin ini gede, gue mesti bikin. Dan itu terjadilah sebesar itu gitu kan. Dengan stage sebesar 60 meter. Catwalk pun ada catwalk ada, LED-nya total tuh 1000 meter persegi. Kalau kita lurusin, kita panjangin jadi 80 meter kali 12. Udah kayak LED-nya bangunan. Asli itu pokoknya mesti jadi, terus segala macem lah kita buat. Akhirnya terjadilah si Raisa GBK itu kan dengan segala perjuangan bertahun-tahun gitu kan. Belum lagi cerita-cerita permasalahan waktu kita loading ya kan, tiba-tiba lapangan mau dipakai buat main bola gitu kan. Kita cuma bisa udah swearing loud aja udah kayak gitu kan. Cuma udah itu ya itu salah satu itu udah jadi obsesi pribadi kalau gue bilang gitu kan. Gue ini terus ini gak mungkin Raisa di GBK itu bisa dibilang first local di stadium? No. Lokal aja enggak, slang udah kan, Kanta Tatakwa dulu pernah, tapi penyanyi wanita pertama solo pertama yang konser di Indonesia pertama di GBK ya Raisa gitu kan. Jadi kita bikin her story. Iya. So itu juga development itu full, lu juga hand in hand dengan creative director juga dari. Ya tentunya kita terlalu diskusi dengan Raisa, Kemot, Isya, dengan tim yang lain juga kan, dengan Boim, dengan manajemen lain, arahnya mau kemana gitu kan. Ada ini akhirnya datang dengan bentuk yang kayak gitu kan, dengan ada beberapa elemen yang gue pakai gitu kan. Ya diskusi banyak yang menarik lah di situ, yang ada nggak setuju tapi kayak gitu. Tapi lama-lama ya namanya juga proses dynamic itu diskusi standard dynamics ya. Kayak keluarga lah ya. Kalau emang ya nggak mungkin semua lovey-dovey lah, pasti ada momen-momen yang kayak aku nggak setuju tapi at least ada banget. And then tapi itu I think it makes it better. And biasanya tuh how do you handle kayak stuff yang seperti yang kayak kan itu kan kalau ngomong ini kan kalian tuh a group of creatives ya. Creatives kan orang kreatif tuh bisa dibilang orang yang lumayan idealis ya. So how do you itu gimana cara manage kayak idealism sama kayak just kerja sama gitu. Ada yang lucu sih, satu waktu gue sekitar dua kali gue nggak bisa ikut meeting bareng gitu kan. Gue nggak ikut meeting bareng, terus pas gue baru bisa ikut meeting lagi. Terus mereka ngomong gini Cang, jadi yang ini kita nggak mau pakai gitu. Padahal itu ada satu barang yang ada
Itu crown-nya yang gue pengen banget ada gitu kan, dan gue mau nih harus ada gitu. Gue coba bilang ya terserah kalian mau bilang ini ada apa nggak ada, tapi ini akan ada. Apa nih? What's this? Itu si crown-nya itu yang yang di atas, yang bisa naik turun. Naik turun. Hydraulic ya. Si kinetiknya itu yang itu LED kan? LED. Enggak, sebenarnya itu deko aja, hard deko, tapi ada kayak di LED stripnya buat kasih outline-nya, terus ada lampu-lampunya dalam. Biasanya kayak gitu diminta untuk di take out. Is it like cost reasons atau? Nggak tahu mereka ngomongin apa. Mungkin mereka nggak suka, cuma nggak, gue mau itu ada gitu kan. Itu kita nggak sebutin the crown, tapi pokoknya apapun itu ada. Tapi iya namanya ya itu dinamika aja sih. Namanya itu the crown. Ya gue bilangnya itu crown-nya gitu kan. So what's next kalau buat this project? Kan lo, I assume pasti kalau ada lagi pasti lo akan terlibat lagi. So any future plans that you're regarding kayak Raisa show or? Belum sih. Kayaknya 2023 udah cukup terlalu gila untuk bisa dibikin lagi ya kan. Jadi belum tahu, dan sampai saat ini belum terdengar ada another artis Indonesia yang dare that and have that courage that much. Why not gitu kan? Itu platform lumayan besar banget sih. Iya, jadi sekarang sih doing ya project-project yang emang udah berulang tiap tahun aja sih, festival-festival yang ada, dan mungkin ada beberapa yang depan tapi belum bisa gue bilang. Okay, so what's your tell me dari semua festival yang lu kerjain, ini it's a hard question sih kayak favorit tuh yang but what's your kayak what bikin lu tertarik sama event? The event tuh apa? I mean other than it's a job at the end of the day, tapi kayak what's the pull for you kayak untuk? Wah, gue ngerjain karena gue suka banget, ini passion gue banget itu kan. Any festival, karena dinamikanya ya berbeda tiap event, festival, konser apapun itu nggak akan sama gitu. With the Fest tahun ini sama tahun lalu sama tapi beda gitu kan. I mean yeah, it's true. Dari pengalaman kita sih kayak tiap tahun ada aja. Nggak akan pernah sama. Nggak akan pernah sama. Bahkan kayak contohnya Tour Silon Seven gitu kan. Gue bawa dengan 21 fuso barang yang sama. God, I forgot to talk about that one. Itu tahun you did full Indonesia tour. Iya, 5 kota. Stadium tour. Itu stadium. Ya, kalau bilang ya stadium arena, ya pokoknya di atas 20-25 ribu capacity lah. Oke. Itu sama all technical direction dari lo? Ya, sama kayak gitu, stage lighting designer, terus technical director, stage management. So tell us a bit ceritanya kayak gimana, how is it touring di Indonesia? Kan kalau kita ngomong di Amerika tour kan kayak naik bus, you go on a bus and you go keliling. Kan Amerika kan kayak satu bagian you can connect ya kan, nggak ada kan bukan islands gitu. So tell us what is challenge-nya apa buat bikin tour di Indonesia gitu. Logistik sih pastinya kan, karena kalau kita mau bentuk yang sama itu berarti kita mesti bawa semua dari Jakarta pastinya ya kan. Berarti yang ini promotor maunya begitu. Untuk Cilon Seven lu kirim barang ya. Itu semua Iya. Apa aja yang lu kirim tuh? Semuanya. Kecuali genset. Oh my. Jadi audio, lighting, basic visual. stage, ring lock, rig, lighting. Itu by audio laut semua. atau by sea? Total 21 fuso dari Jakarta nyebrang ke Samarinda lewat laut ya kan, ferry, abis itu dari Samarinda nyebrang lagi ke Makassar. Dari Makassar jadi, itu ke Pekanbaru. Udah dibikin sesuai ya paling efisien. Ya, atau ya kinda ya. Kita kasih jeda sekitar 2 minggu sampai 3 minggu, yang paling jauh tuh Makassar Pekanbaru ya kan. Okay. Tapi semua itu barang yang sama gitu. Jadi karena emang salah satu kekurangannya Indonesia kan ya di Jakarta udah sama di Pekanbaru mungkin jauh pasti. Persiapan apa yang mereka punya itu udah. Iya, makanya sedangkan yang kita kejar kan promotor mau, gue mau yang sama gitu. Gue mau stadium, semua kota nonton yang sama gitu. Ya udah, jadi sold kita out every show. Sold out every show. Ya berapa? Beberapa. Tapi itu tahun lalu ya. Tahun lalu kan. Oke. So that was I lupa banget gue itu Cilon Seven 5 city tour. Yes. Okay. So let's just talk a bit more about the future. Like what's your hopes maybe, atau kayak mungkin ya kenyataan, the hard truth. The hard truth sekarang kayak apa,
And mungkin what's your take on that? Iya, industri production di Indonesia sih udah makin bagus ya kan. Dalam arti barang-barangnya udah semakin bagus dan semakin bisa dipakai untuk international concert segala macam. Sebenarnya sih kayak kalau yang kita juga waktu masih kerja bareng ya, banyak bule-bule yang datang juga bilang kayak, wow, kalau mereka baru dari Amerika Latin atau dari dari India gitu, kayak kadang udah mulai kayak, wow, you guys ya emang you guys are really good. Iya sih, ya balik lagi tuh ya. Memang kita punya kekurangan ya kan, tapi balik lagi yang saat gue kerjain komunikasi ke mereka, ya gue punyanya ini, ya udah mereka pasti akan dan kita siapin itu yang ada gitu kan, dan secara benar gitu kan, ya udah mereka pasti happy gitu, dan mereka juga melihat ternyata Indonesia bagus juga loh ya. I remember like kayak liatin counteran lu kayak, nah orang bule kayak, nah this is what ini bikin gue happy nih. Kayak gitu. Kayaknya salah satu music discussion di Australia juga pernah nyebut Indonesian, ya kita waktu itu productionnya kuat, lebih bagus dari Australia. Dibicarakan dalam arti mereka bagus dan mampu gitu kan. Okay, one funny question I want to ask, lebih ke dari event-event lo yang lo udah kerjain for the past like udah berapa ya? You've been doing this for what now? 2001 sekarang 2025. 24 years. Yeah, What's the craziest thing that's ever yang paling crazy pernah terjadi di event yang lo kerjain? Ya salah satu yang paling crazy ya gitu, panggung udah jadi mau dipakai main bola ya kan. Itu salah satu. Abis itu kargo hilang ya, dan pekerjaan ini salah satu yang berkontribusi pada penyakit darah tinggi gue. Jadi itu. Jadi intinya kalau mau jadi director harus jaga kesehatan, because it can be a killer in. Iya. What else do you think yang pernah terjadi? Just that probably. Or share a bit kayak what's your highs? Kayak menurut lu apa yang lu paling kayak wow, that was like a wow moment. Kayak buat lu kayak itu sesuatu yang lu akan ingat for your like in that time of your career, kayak ini sesuatu yang buat gua tuh kayak wow banget. Ya, doing Raisa tuh salah satu yang wow banget karena itu jadi obsesi pribadi gue gitu kan. Saat gue ngerjain aja begitu udah terjadi, berhasil berjalan dengan baik ya kan, dengan semua kendala gitu kan, ya gue bisa wow dan gue bisa menangis gitu. Gue nangis. Bisa jadi inspirasi buat musik Indonesia juga untuk you guys can do like karena itu salah satu yang gue pengen adalah ini konsernya berskala benar-benar internasional gitu, dalam arti semua hal yang sampai kerapian itu kita international scale aja gitu. Jadi ya bukan yang mendang-mending aja, bukan yang kaleng-kaleng. Oke. Jadi gue bilang ya itu yang salah satu ya. Lainnya sih banyak karena ya itu tiap kali ngerjain selesai itu ada kepuasan dan wow sendiri. Gue bisa ngelewatin satu lagi gitu kan. Oke. Gue pengen tahu bucket list lu apa untuk future event yang lu bisa kerjain, yang lu belum kerjain sekarang ya. Kayak bucket list lu kayak tiba-tiba lu bisa, that's in my resume. Iya, gue sih pengen lebih kayak festival dengan skala kayak Coachella gitu. Dalam arti performer yang tampil tuh bawa productionnya dia sendiri semuanya. Ya lu dalam satu panggung lu bisa ngeliat segala macem. Tapi di gitu. Sini kalaupun ada talent international gitu, mereka akan bawa full tapi nggak full ya. Mereka nggak bawa. Kalau festival mereka jarang yang bawa gitu kan. Mereka bawa biasa lebih ke audio package aja, tapi backline. Begitu di panggung gue mau lightingnya kayak gini, terus contoh kayak Head in the Clouds lah ya kan. Waktu itu si siapa, Rich Brian sama Joji gitu kan, tiap hari gue dengan setnya mereka yang bentuknya kayak gini dan gue mesti siapin Razer, LED yang burak keluar masuk kayak gitu itu. Ini Head in the Cloud yang kapan nih? Yang waktu itu di 2022 ya. Oke. Jadi mereka bawa. Enggak, mereka bawa. Gue yang provide itu. Kita tapi provide. Based on the riders gitu. Iya. Jadi seru aja gitu dibanding cuma festival terus drumnya gitu doang gitu kan bolak-balik. Jadi lu maunya
mau intinya lu mau yang ribet. Gue mau yang ribet. Lu mau yang ribet dong jadi. Kalau nggak ribet gue nggak dipakai. Gue lebih bermanfaat kalau ribet soalnya. Ya beberapa festival kita sih emang zaman kita kerjain festival sih belum terlalu banyak yang aneh-aneh sih. Kalau festival ya. Ya kan lumayan sih. Sebenarnya apa ya gue lupa deh. Aljay ada 22 riser, LED segala macam, terus itu kalau bentuk dekor ya, dekor sebenarnya ya kalau kan ada menurut gue ada dua macam gitu kan, ada yang deco base gitu kan, dalam arti dekorasinya ribet lebih kayak Tomorrowland Eropa. Ke sana ya kan. Di sini kan direpresent kayak DWP gitu kan, dengan deko yang ribet, ataupun kayak waktu Calvin Harris udah deko ribet, dia bawa 13 kontainer pula gitu kan. Cuma buat festival dengan satu DJ gitu kan. Itu lain lagi tuh kegilaannya kan. Nah itu that was my last show. Really? With you. Yeah, Calvin Harris. 2019. Yeah. Nah dia itu bawa dekorasi doang buat. Enggak, dia bawa 13 kargo, isinya ada LED, ada DJ booth-nya dia ngurusin ukurannya 10 meter kali 6 meter, tambah lighting, tambah bla 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 banyak. LED itu yang bisa ada kinetiknya juga, ada motor ya, jadi bisa naik turun, bisa geser-geser gitu. Itu kita yang provide ya? Enggak, itu dia bawa sendiri. Gila. Oh, yeah, it's a stressful job ya. Stressful makanya setiap kali kelar ya udah happy gitu, seneng. Pengen pulang tidur. Oke, sekarang gue pengen, kita harus mau denger nih cerita lu soal your own company. Itu juga berdiri waktu gue lagi kerja di IO nih jadinya, ya kan? Bersama waktu gue lagi kerja. Tell us more about your company, LPI. Jadi di 2015 akhirnya gue ketemu dengan business partner gue sekarang gitu kan. Sebenarnya ketemu dia dari 2 tahun sebelumnya, tapi di 2015 kita decide untuk bikin satu PT dengan nama Live Production Indonesia gitu kan, nama brandnya gitu kan, yang di situ kita adalah sebagai technical consultant, production management untuk ya konser music festival di Indonesia gitu kan, dan full scope, full ABL scope lah. Lo mau apa gua kasih gitu kan. Gitu. Jadi di situ jadi kita mengambil peran di situ untuk ya mungkin belum banyak, mungkin saat itu ada production company, technical consultant di Indonesia yang memang spesifik bergerak di bidang itu gitu. Jadi I mean this is I don't think there's ini specifically for like live events. Yeah, for live events. Yeah. Okay. So I think there's for production people out there. Mungkin kalau bisa lu share a bit like what's your words of wisdom for anyone. Kan di sini kebetulan nggak ada sekolah buat ini kan. Dan pasti banyak orang di luar tuh pasti banyak yang kayak pengen tahu how do I become the next Echang or something. Share a bit kali. Mungkin what's your word of wisdom for orang-orang yang bermimpi untuk masuk ke dunia produksi? Well listen and learn lah ya. Lo jangan cuma belajar, lo dengerin juga gitu kan apa yang orang kasih tahu gitu kan. Mungkin kadang-kadang sekarang kan ya terlalu gampang untuk menerima informasi gitu kan. Kadang-kadang lu tapi walaupun dapat informasi belum tentu lu di executionnya sama. Iya, makanya itu ya kan, informasi lu bisa banyak, bisa dapat, tapi memang kadang-kadang ada experience yang membantu lu, yang lu nggak bisa dapat itu kan. Dan makanya kadang-kadang kita kasih tahu itu karena based on our experience gitu kan. Dan itu yang gue dapat juga dari apa yang 24 tahun ini gue belajar gitu kan. Iya, ini juga banyak kan kalau mungkin kalau lihat di luar tuh kayak production tuh kan kayak glamorous gig ya kalau di luar ya. Kan di sini kan kayak orang pikir kayak lu gulung-gulung kabel atau I mean like you're jadi tukang whatever. Yeah, that's what I did. I still did. Exactly. Yeah. So I mean like itu bukan di sini tuh perceptionnya belum nggak it's a legit gig. Lo mesti satu kali yang gue belajar dari stage manager gue stage manager do make coffee gitu kan. Dalam arti gue bukan nyuruh orang, gue ngelakuin kerjaan gue itu sendiri gitu. Yeah. Jadi itu yang ya lo bukan cuma
nyuruh atau apa enggak. Ya mungkin orang suka mikir kayak gue mau jadi stage manager, kok kerja ngapain? Oh cuman nyuruh doang. Mindas. Nah. Kalau mau jadi itu kayak salah tempat kalau mulai gitu. Yoi. So anyways, Echang, thank you so much for coming to this ABL Talks. I think it's experience lo, cerita-cerita lo sesuatu yang bisa orang kalau dengar bisa benefit from, kayak seperti itu ternyata. Orang pengen tahu ternyata nggak gampang bikin event di stadium gitu. Ya, berapa tahun tuh ya. So yeah, thank you so much Echang. That's it for ABL Talks. We'll see you next episode. Kita ngobrol more about audio visual lighting. Tapi Echang, thank you so much for coming on board and we'll see you later.